selamat bertemu kembali ya. Salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai kontrak perkuliahan dari mata kuliah pemrograman framework ya. Pada mata kuliah ini akan diampu oleh dua dosen, yaitu yang pertama saya sendiri ya, Bapak Agus Hartanto. Kemudian untuk dosen yang kedua adalah Bapak Ferry Kristioko ya. Untuk jadwal kuliah itu teori akan dilaksanakan pada hari Rabu ya, jam 18.20 pada ruang G31 ya. Nanti apabila ada perubahan saya akan umumkan kembali. Untuk jadwal kuliah praktikum ya, ini akan dilaksanakan untuk kelompok 1 ya pada hari Sabtu ya, jam 18.20 di lab Q23 ya. Ini untuk kelompok 1 ada 24 peserta. Kemudian dilanjut kelompok 2 pada lab yang sama ya di Q23, yaitu pada jam 19.40 ya. Hari yang sama, hari Sabtu. Kelompok 1 ada 24 peserta, kelompok 2 ada 10 peserta. Untuk repositori ya, kita nanti akan menggunakan github.com ya. Ini digunakan untuk apa? Yaitu untuk mengumpulkan tugas-tugas ya. Jadi tugas-tugas yang sifatnya coding itu nanti rekan mahasiswa sekalian diharapkan untuk mengupload di github.com. Lalu persentase penilaian ya, untuk teori kita 50%, praktek 50%. Jadi antara teori dan praktek ini sama ya, bobotnya 50-50. Karena kalau kita menguasai hanya teori, tidak mempraktekkan, maka juga tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Maka harus seimbang ya antara teori dan praktek, yaitu 50-50 ya, 50-50. Komponen penilaian ya di masing-masing jenis perkuliahan ini meliputi 4 ya. Jadi keaktifan 10%, tugas 20%, UTS 35%, dan UAS 35%. Aturan kelas ya, aturan kelas teori 2 SKS, praktek 2 SKS, yaitu pada kuliah teori ya akan ada 16 pertemuan ya, yaitu 14 tatap muka. Satu pertemuan akan kita gunakan untuk UTS dan satu pertemuan akan kita gunakan untuk UAS ya. Lalu untuk praktek ya sama ya, 2 SKS. Kita nanti akan ada 10 kali tatap muka ya. Terus materi, tugas, kuis, ujian dan sebagainya itu nanti biasanya akan saya sediakan lewat e-learning. Mekanisme detailnya bagaimana nanti saya akan jelaskan pada saat pelaksanaan tugas, kuis ataupun ujian. Presensi ya, presensi teori ya. Ini kan ada 2, presensi teori dan praktikum ya, teori dan praktek. Teori seperti biasa ya, melalui SIMA. Jadi nanti silakan absen melalui SIMA. Untuk praktikum absennya menggunakan manual ya, sementara menggunakan manual. Atau nanti kalau ada yang menggunakan Google Form dan sebagainya akan saya jelaskan berikutnya ya, melalui jalur komunikasi ya. Jalur komunikasi kita melalui WA maupun nanti pada saat tatap muka. Lalu kehadiran
presensi maksimal 30 menit sejak kelas dibuka ya, jangan terlambat ya. Jadi diharap mahasiswa sekalian ini bisa mengikuti, menyelesaikan setiap aktivitas ya sesuai dengan waktu yang ditentukan ya. Kalau nanti ada perubahan jadwal atau perubahan waktu, akan saya umumkan berikutnya. Nah, setelah menyelesaikan aktivitas di e-learning, mahasiswa melakukan centang ya di bagian checklist daftar aktivitas ya, supaya dosen bisa melihat ya. Jalur komunikasi ya, jalur komunikasi saya akan menggunakan WA ya, WhatsApp. Nanti grupnya akan saya buat ya. Kita akan berkomunikasi lebih lanjut melalui grup ya, grup mata kuliah pemrograman framework. Lalu manfaat pembelajaran ya. Mata kuliah pemrograman framework ini merupakan implementasi dari konsep pemrograman OOP ya. Kita menggunakan PHP nanti ya, kita akan banyak menggunakan PHP, khususnya menggunakan framework Laravel ya. Laravel yang kita gunakan adalah versi 8 atau 9 ya. Terbaru saat ini adalah versi 9. Manfaat yang bisa diambil ya dari makul pemrograman framework ini adalah mahasiswa dapat membangun sistem menggunakan framework ya, khususnya Laravel, terus dapat menerapkan konsep OOP dan MVC ya, model view controller. Lalu deskripsi ya. Ya, deskripsi dari mata kuliah ini mencakup konsep OOP di PHP ya. Jadi kita akan mempelajari kembali konsep OOP, konsep MVC, terus lalu analisis MVC ya, implementasi MVC ya, tentunya dengan menggunakan framework Laravel 8 atau 9 ya. Lalu poin berikutnya adalah tujuan pembelajaran dan kompetensi. Ini ada dua ya, tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus ya. Kalau secara umum ya, setelah mengakhiri mata kuliah ini, mahasiswa semester ini ya dapat membangun sistem dengan menerapkan konsep MVC menggunakan framework Laravel. Tadi ya sudah saya sebutkan ya, Laravel 8 atau 9. Lalu tujuan instruksional khusus ya, yaitu mampu menjelaskan dan menerapkan konsep OOP ya. Yang kedua, mampu menjelaskan dan menerapkan konsep MVC ya. Lalu juga mampu melakukan analisa ya terhadap konsep MVC. Jadi konsep itu seperti apa, kita analisis dan kita implementasikan ya. Ini kan melakukan implementasi konsep MVC. Kita implementasikan dalam bentuk aplikasi ya, nanti biasanya CRUD gitu ya, atau menggunakan membuat ya, maksudnya membuat aplikasi dengan menggunakan konsep MVC ya. Lalu bisa membangun project ya, sebuah project nanti akan ada project akhir ya, yang harus dikerjakan, yaitu misalnya nanti membuat CRUD atau mungkin membuat aplikasi yang menggunakan konsep ini ya, yang telah kita pelajari selama perkuliahan nanti ya, nanti kita implementasikan dalam bentuk project ya. Lalu berikutnya mampu memanfaatkan library third party ya, nanti bagaimana kita memanfaatkan library yang ada ya, CRUD Bootstrap dan sebagainya, banyak ya, nanti kita akan bahas lebih detail ya. Jadi banyak library yang bisa kita manfaatkan di dalam Laravel dalam membentuk scaffolding ya, scaffolding dari CRUD ya. Namun nanti
istilahnya bukan kita hanya menjadi operator dan bergantung pada salah satu crude scaffolding ya. Tetap kita harus mampu mengcoding sendiri, tapi bisa dibantu dengan menggunakan crude scaffolding. Detailnya seperti apa nanti akan kita jelaskan pada saat materi ya. Organisasi materi ya. Yang pertama konsep MVC, yang kedua konsep OOP ya. Yang kedua adalah konsep MVC, lalu analisa MVC ya. Terus implementasi MVC ya, implementasi MVC dengan menggunakan framework Laravel, lalu library third party ya. Ini bagaimana memanfaatkan ini ya. Nah, buku acuannya tentunya nanti akan banyak dari sini ya. Pertama kita konsep OOP-nya bisa kita buka di sini ya. Terus ini ya, ada tutorial points juga ini ya, bisa nanti kita buka. Lalu yang jelas adalah laravel.com. Nah, ini di sini akan ada banyak sekali materi yang dapat kita praktekkan ya, dapat kita pelajari. Mungkin tidak semua materi selesai ya selama kita kuliah, kita bisa kembangkan sendiri, tapi saya akan banyak mengambil dari sini ya. Lalu yang keempat adalah analisa MVC dan implementasi MVC. Nanti semua modul ini ya akan saya upload di dalam e-learning. Kemudian strategi perkuliahan ya. Jadi seperti biasa saya akan menyampaikan materi dalam bentuk ceramah, slide ya, video tanya jawab dan diskusi ya. Kemudian akan ada kuis ya. Kuis ini akan dibahas pada pertemuan atau minggu berikutnya, biasanya akan seperti itu ya. Lalu setiap tugas selesai ya, setiap tugas ini ya. Jadi saya akan memberikan kuliah ya, pemberian tugas setiap selesai memberikan kuliah. Jadi saya sampaikan pada saat kuliah itu selesai gitu ya, akan dikumpulkan pada minggu berikutnya, biasanya seperti ini. Jadi pada perkuliahan saya akan memberikan tugas ya pada akhir dari perkuliahan, tapi tidak selalu ya. Biasanya akan saya tuliskan di dalam e-learning ya, detailnya seperti apa, dan nanti akan dikumpulkan pada minggu berikutnya. Namun untuk tugas yang sifatnya membutuhkan waktu yang lebih lama, itu enggak selalu pada minggu berikutnya, bisa pada 2 minggu berikutnya atau 3 minggu berikutnya, sesuai dengan tingkat kesulitannya ya. Nanti akan saya jelaskan, saya detailkan pada saat pelaksanaan. Lalu tugasnya itu seperti apa saja ya. Yang pertama kuis ya, yang bisa dijawab melalui e-learning. Lalu tugas kecil dan tugas project ya, itu nanti disubmit tetap lewat e-learning ya, tapi tugasnya diupload ke dalam repository GitHub ya. Jadi yang disubmit di e-learning adalah alamat dari GitHub-nya. Nanti saya akan mendownload dan akan melakukan pemeriksaan dari apa yang telah kalian kerjakan. Lalu yang keempat dan kelima adalah UTS dan UAS ya. Ini mekanismenya akan saya detailkan pada saat menjelang pelaksanaan. Yang keenam adalah laporan proyek praktikum. Jadi nanti ada proyek akhir ya, itu yang harus Anda selesaikan semua. Nah, ini kriteria penilaian ya. Jadi prosentasenya tadi udah dijelaskan ya, 50-50 ya. Ini tadi ya, seperti ini ya. Terus keaktifan 10%, tugas 20, UTS 35, UAS 35. Jadi tadi udah saya jelaskan ya. Dengan skor penilaian antara 85 sampai 100, Anda akan mendapatkan nilai A atau nilai mutu 4 ya. Kemudian 70 sampai 84 akan mendapatkan nilai B atau nilai mutu 3 ya. Antara 50 sampai 69 akan mendapatkan nilai C atau nilai mutu 2. Kemudian di bawahnya adalah 30 sampai 49 nilai mutu 1 atau nilainya D. Dan di bawah itu Anda akan mendapatkan nilai E atau nilai mutu 0.
Saya harap nanti Anda mendapatkan nilai yang baik ya. Jangan sampai nilainya di bawah B, harapan kami ya. Saya akan membuka lebar kesempatan Anda untuk melakukan perbaikan nilai. Jadi tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada sistem katrolan ya. Jadi kalau nilainya akan saya tuliskan apa adanya, akan tetapi saya akan membuka jalan lebar-lebar bagi Anda untuk memperbaiki nilai menjadi nilai yang lebih baik ya. Baik, terima kasih. Mungkin materi kontrak perkuliahan mata kuliah pemrograman framework cukup sekian dulu. Semoga kita mendapatkan manfaat yang maksimal, mendapatkan nilai yang maksimal. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.